Bismillahirrahmanirrahim. Berbarakah ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan bersama kajian tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Dan insya Allah pada hari ini kita akan masuk pada ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Kemudian sebelum kita mulai, kita ingin mendengar terlebih dahulu lantunan ayat ini dan terjemahan. Ya. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Baik. Allah SWT mengatakan Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Setelah Allah SWT menyebutkan di dalam ayat sebelumnya bahwasanya puasa itu adalah ayaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, yaitu beberapa hari saja, bukan waktu yang lama. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang di bulan apakah hari-hari tersebut yang dikatakan ayaman ma'dudat, hari-hari yang beberapa hari saja. Di bulan apakah? Maka Allah mengatakan Syahrul Ramadan. Hari-hari tersebut yang diwajibkan kita untuk berpuasa di dalamnya adalah bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pertama yang diwajibkan atas kaum muslimin adalah berpuasa di bulan Ramadan. Adapun di bulan-bulan yang lain maka di sana ada puasa-puasa sunnah. Tapi yang diwajibkan atas mereka dan merupakan rukun Islam adalah puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Syahrul Ramadan berarti satu bulan. Allah tidak menyebutkan sebagian, tapi Allah mengatakan Syahrul Ramadan, berarti satu bulan penuh. Ya, satu bulan penuh. Bagaimana dalam hadis Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'i zakat wa shaumi Ramadan. Berpuasa Ramadan, yaitu satu bulan penuh. Sehingga tidak cukup seseorang berpuasa pada sebagian saja. Dan niat dia dari awal bulan adalah untuk berpuasa selama satu bulan. Nah, sampai ada yang beranggapan seandainya Anda berpuasa 1 atau 2 hari atau 10 hari itu sudah cukup. Tidak. Allah
mewajibkan puasa ini selama 1 bulan penuh. Dan bulan ini bisa 29, bisa 30. Dimaksud dengan bulan, yaitu bulan Hijriah, ini bisa 29, bisa 30. Tidak mungkin kurang dari 29 hari dan tidak. Dan di sini disebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan boleh atau bisa juga ya seseorang ketika menyebutkan bulan Ramadan tidak mengatakan syahr, tapi hanya mengatakan Ramadan saja. Boleh berdasarkan dalil-dalil yang lain. Di sini memang disebutkan syahr, bulan Ramadan. Tapi dalam sebuah hadis Nabi SAW hanya menyebutkan Ramadan saja. Ya, seperti dalam sabda beliau, ya, cuma dalam ayat ini disebutkan memakai syahru, dan ini bukan berarti tidak boleh mengatakan Ramadan. Nabi SAW mengatakan Ramadan tanpa mengatakan syahr. Ramadan berarti bukan pada bulan yang lain. Ya, orang yang berpuasa meskipun 1 bulan di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab atau di bulan Syawal, maka ini tidak bisa menggantikan 1 bulan di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Karena ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Sehingga karena Allah SWT memilih bulan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, jadilah bulan Ramadan merupakan Sayyidus Syuhur. Dia adalah pemukanya bulan-bulan. Bulan yang paling afdal ya bulan Ramadan. Ya, Allah alam di antaranya adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran Karim. Sebagian mengatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah SWT berikan dia kebaikan yang banyak, dijadikan dia yang terbaik. Nabi SAW, Rasul yang diturunkan kepada beliau Al-Quran, jadilah beliau Rasul yang paling mulia. Mekah yang diturunkan pertama kali Al-Quran di sana, jadilah dia negeri yang paling mulia. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, jadilah dia bulan yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar, karena dia adalah malam yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, jadilah dia malam yang paling mulia. Dan seterusnya. Bahkan kalau kita sebagai seorang muslim menyibukkan diri dengan mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran, jadilah kita orang yang paling baik. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengamal dan dia mengajar. Ya, sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena itu, karena bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, seharusnya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Mereka menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Baik, kapan diturunkan? Pada malam Lailatul Qadar. Apa dalilnya? Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, diturunkan Al-Quran, dan jadi maksud di sini adalah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia.
diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara langsung, yaitu secara keseluruhan. Itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kapan? Pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Ya, terjadi di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar ya adalah malam, di malam tersebut diturunkan Al-Quran. Bukan berarti bahwasanya malam Lailatul Qadar sudah lewat dan sudah pergi dan tidak datang lagi, tidak. Malam Lailatul Qadar ini terjadi setiap tahun. Ya, dan dinamakan dengan Al-Qadar, Lailatul Qadar, karena pada malam tersebut Allah SWT ya mentakdirkan atau menyampaikan takdir kepada para malaikat, takdir yang terjadi pada setahun yang akan datang, baik berupa rezeki, kemudian juga ajal, ya. Sebagian takdir, yaitu khususnya takdir yang terjadi setahun yang akan datang, ini disampaikan kepada para malaikat. Itu terjadi kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Sehingga ini terjadi setiap tahun. Terjadi setiap tahun. Bukan malam yang sudah berlalu hanya sekali terjadi, tidak. Ini setiap tahun terjadi. Sehingga tidak benar orang yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar sekarang sudah tidak ada, ya, sehingga kita hanya mengenang saja, ya, mengenang Lailatul Qadar dengan cara kita i'tikaf, dengan cara kita membaca Al-Quran. Ini ucapan yang tidak benar yang demikian. Dia adalah malam yang setiap tahun ada dan terjadi di malam di antara malam-malam bulan Ramadan, dan berpindah-pindah. Ya, terkadang pada malam 27, terkadang pada malam 21 dan seterusnya. Jadi turunnya Al-Quran di sini disebutkan dalam ayat ini adalah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Adapun dari langit dunia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini secara berangsur-angsur, bukan secara langsung, tapi secara berangsur-angsur. Ya, dari semenjak turunnya ayat yang pertama, ya, sampai turunnya ayat yang terakhir, ya, kurang lebih selama 20 tahun atau 23 tahun. Inilah maksud dari Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Allah SWT dengan kasih sayangnya dan juga anugerahnya bukan hanya mencipta, bukan hanya memberikan rezeki, tapi Allah SWT ingin kebaikan bagi manusia. Ya, Allah SWT tahu tentang kelemahan mereka sebagai makhluk yang kalau tidak diturunkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, bisa mereka hidup dalam keadaan kebingungan. Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk yang dengannya seseorang terbebas dari kebingungan. Ya, seseorang bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita tahu bagaimana hidup orang yang dalam keadaan bingung. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak tahu mana yang benar yang harus dia lakukan. Dan mungkin masing-masing dari kita pernah mengalaminya. Tapi ketika datang petunjuk dari Allah SWT, maka kebingungan itu akan segera hilang. Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah SWT. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan kalau kita ingin mendapatkan hidayah, sebagaimana yang kita minta dalam
salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, kembalilah kepada Al-Quran. Karena di dalamnya ada petunjuk bagi manusia. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan hanya dibaca saja. Dia adalah petunjuk. Kalau hanya sekedar dibaca saja dan tidak dipahami, bagaimana dia bisa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus? Ya, seorang yang membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi dia tidak berusaha untuk memahami, apakah dia bisa mendapatkan petunjuk hanya dengan cara seperti itu? Tentunya tidak. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau beli sesuatu yang baru, ada buku petunjuk dari pabrik yang mengeluarkan barang tersebut. Kapan dia bermanfaat bagi kita? Kalau kita membacanya. Yang kecuali kalau kita membacanya, ya kemudian kita tahu oh ini cara penggunaannya demikian dan demikian, nah, itu bermanfaat. Kalau hanya sekedar ditaruh nggak dibaca ya nggak ada gunanya. Ini menunjukkan ya isyarat kalau dia adalah petunjuk maka seharusnya kita berusaha untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Linnas, untuk manusia, maksudnya adalah untuk seluruh manusia. Al-Quran ini bukan hanya untuk orang Arab saja, ya, atau untuk orang Quraisy saja, tapi linnas, untuk manusia. Ya, untuk seluruh manusia. Dan inilah yang membedakan antara syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat sebelum beliau. Syariat beliau SAW adalah untuk seluruh manusia. Maka sekarang barang siapa yang tidak beriman dengan beliau, meskipun dia beriman dengan Nabi sebelum beliau SAW, seperti orang Yahudi dan juga orang Nasrani, kalau mereka sekarang tidak beriman dengan Nabi SAW, padahal syariat Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh manusia, maka mereka telah kufur. Dan seandainya mereka mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan kufur, dan tempat kembalinya adalah neraka. Kewajiban mereka adalah beriman dengan Rasulullah SAW. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinatin minal huda. Dan yang jelas minal huda, dari petunjuk. Menunjukkan bahwasanya petunjuk yang ada dalam Al-Quran ini adalah bayyin. Petunjuk yang jelas. Karena mungkin di sana ada petunjuk, ya dia petunjuk tapi dia kurang jelas, kurang bisa dipahami. Ya, ada sebagian barang atau pabrik kemudian dia mengeluarkan sebuah buku petunjuk tapi kurang bisa dipahami. Tapi Al-Quran, Allah mengatakan wa bayyinatin minal. Petunjuk yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang jelas. Artinya kita pun bisa memahami. Bukan hanya dipahami oleh para ulama saja. Sebagian besar yang ada dalam Al-Quran bisa kita sebagai orang awam pun memahaminya. Jangan seperti anggapan sebagian yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ada tafsir batin, ada tafsir zahir. Ya, ini atau mengatakan bahwasanya tidak memahami Al-Quran kecuali seorang mujtahid. Kalau kita mengatakan Pak dalilnya ini Al-Quran, mereka mengatakan siapa kamu? Kamu mujtahid. Ya, maksudnya adalah ingin menjauhkan kita dari Al-Quran. Tidak, Al-Quran Allah mengatakan wa bayyinatin minal huda. Itu adalah perkara-perkara yang jelas dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Kalau kita yang membaca dengan terjemahan, insya Allah kita bisa paham. Apalagi kalau kita termasuk orang yang mempelajari bahasa Arab, maka kita bisa memahami apa yang Allah SWT sampaikan di dalam Al-Quran. Sebagian besarnya bisa kita pahami. Makanya Allah SWT mendorong kita untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ini adalah dorongan dari Allah menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bisa ditadabburi, bisa dicermati, bisa dipikirkan, bukan sesuatu yang sulit untuk
pelajari. Wal Furqan, dan Al-Quran adalah Al-Furqan, yaitu yang membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kita ingin tahu yang benar, kembalilah kepada Al-Quran. Kalau kita bingung dengan saudara kita ada perselisihan, dia mengatakan ini yang benar, kita mengatakan ini yang benar. Siapa yang memisahkan antara yang benar dan yang salah? Yang menentukan mana yang benar, mana yang salah? Al-Quran. Kita kembalikan kepada Al-Quran. Yang dia katakan benar, itulah yang dia katakan salah, itulah yang salah. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian saling berselisih satu dengan yang lain dalam sesuatu, maka hendaklah kalian kembalikan kepada Allah dan juga Rasul. Kepada Allah maksudnya adalah kepada Al-Quran. Jangan kita berhukum kepada yang lain. Berhukumlah kepada Al-Quran. Karena itulah Al-Furqan yang membedakan antara yang benar dan juga yang salah. Kalau sudah jelas bagi kita ya yang salah, maka harus kita tinggalkan yang menyelisih Al-Quran. Dan kalau itu adalah benar, dibenarkan oleh Al-Quran, maka itulah yang benar. Baik. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya seperti Suhuf Ibrahim, kemudian Taurat, kemudian Zabur, Injil, ternyata semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan juga tentang keutamaan bulan Ramadan. Ternyata seluruh kitab yang sebelum Al-Quran seperti Suhuf Ibrahim, atau kita katakan bahwasanya kitab-kitab seperti Suhuf Ibrahim, kemudian Taurat, Injil, dan juga Zabur, ternyata 4 kitab ini yang diturunkan pada bulan Ramadan. Dan kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul ini bukan hanya ini saja, tapi di sana ada kitab-kitab yang lain. Allahu a'lam, apakah semuanya diturunkan di bulan Ramadan atau tidak? Tapi yang jelas untuk Suhuf Ibrahim, Taurat, dan juga Injil, Zabur, sebagaimana dalam hadis, ini diturunkan di bulan Ramadan. Dan kitab-kitab tersebut diturunkan secara langsung. Ya, diturunkan secara langsung kepada nabinya, bukan secara berangsur-angsur seperti Al-Quranul Karim. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan, dan maksud menyaksikan di sini adalah menghadiri. Ya, faman syahida minkum syahr, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maksudnya adalah masuk di bulan Ramadan. Itu namanya menyaksikan bulan Ramadan. Ya, karena kalau dia belum masuk bulan Ramadan berarti dia belum menyaksikan. Jadi kalau dia memasuki bulan Ramadan, ya, barulah dia dinamakan dengan menyaksikan. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maksudnya adalah masuk di bulan Ramadan dalam keadaan dia sehat, ya, dalam keadaan dia mukim, tidak bepergian, ya, maka hendaklah dia berpuasa. Maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang masuk di bulan Ramadan, menyaksikan bulan Ramadan dalam keadaan dia mukim, dalam keadaan dia sehat. Baik. Falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Dan ini menunjukkan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah ayat yang menghapuskan hukum sebelumnya. Karena hukum sebelumnya sebagaimana sudah kita ambil, ya, di awal diwajibkannya puasa Ramadan ini mereka diberikan pilihan. Orang yang sehat pun diberikan pilihan. Mau puasa atau dia membayar fidyah. Mau puasa silakan, mau membayar fidyah silakan, tapi berpuasa lebih baik. Itu di awal. Bertahap Allah SWT mewajibkan. Sekarang ya diwajibkan secara keseluruhan dan tidak ada pilihan. Orang yang dalam keadaan mukim, dalam keadaan sehat, maka dia diharuskan untuk berpuasa. Faman syahida minkum syahra falyasum.
Wa man kana maridan aw ala safar, dan barang siapa dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan sakit. Tapi sekarang hukumnya sudah satu, yaitu wajib untuk berpuasa dan tidak ada membayar fidyah bagi orang-orang yang mampu. Apakah kemudian ketika diwajibkan, ya, kemudian orang yang sakit dan juga orang yang bepergian tidak mendapatkan keringanan? Allah menguatkan di sini. Meskipun sekarang sudah diwajibkan atas semuanya, ya, termasuk orang-orang yang sehat, karena sebelumnya diberikan pilihan, meskipun diwajibkan satu hukumnya, tapi untuk orang yang sakit masih mendapatkan keringanan. Orang yang safar masih mendapatkan keringanan. Sehingga tidak heran apabila di sini diulangi lagi oleh Allah. Allah mengatakan, wa man kana maridan aw ala safarin. Ini sudah disebutkan sebelumnya. Allah mengatakan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kenapa diulang oleh Allah? Untuk meyakinkan, untuk menguatkan, meskipun sudah berbeda hukumnya sekarang, bukan pilihan lagi, tapi untuk orang yang sakit dan orang yang safar, ini masih diberikan keringanan. Ya. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, fa'iddah, maka sejumlah hari yang dia tinggalkan min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain. Di sini disebutkan fa'iddah, dan kalimat ini sudah disebutkan sebelumnya. Iddah berarti yang penting jumlah hari. Ya, kalau kita tinggalkan 5 hari, kita ganti 5 hari. Ya, yang kita tinggalkan 10 hari, kita ganti 10 hari. Apakah harus berurutan sebagaimana di bulan Ramadan? Tidak. Ya, karena yang penting di sini adalah iddahnya, jumlah harinya saja. Kita berturut-turut cara untuk menyaurnya, membayar hutangnya, silakan. Tapi kalau ingin dipisah-pisah juga boleh, karena yang penting adalah jumlah harinya. Min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah mudahkan, diberikan keringanan bagi orang yang sakit, diberikan keringanan bagi orang yang bepergian, kemudian diganti pada hari yang lain. Tidak harus berurutan, tapi boleh seseorang sesuai dengan kemudahan, sekarang sehari, seminggu lagi sehari, dan seterusnya sampai selesai, nggak apa-apa. Masih ada waktu 1 tahun untuk membayar hutang puasanya. Maka Allah SWT itu menginginkan kemudahan bagi kita. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kita. Alhamdulillah. Ya, syariat yang ada dalam agama Islam adalah syariat yang mudah, yang samhah. Kalau kita bandingkan dengan syariat umat-umat sebelumnya, maka kita akan bersyukur kepada Allah dengan banyak syukur dan banyak memuji Allah SWT. Karena yang ada pada syariat kita adalah syariat yang mudah, yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk diantaranya dalam puasa, dalam sholat 5 waktu yang sebelumnya 50 kali, sekarang hanya menjadi 5 kali. Ya, di waktu-waktu yang sangat luar biasa, sangat pas. Ya, di waktu pagi, di waktu zuhur, di waktu asar, maghrib, isya. Ya, hanya 5 kali dalam sehari. Itu pun banyak faedahnya, banyak hikmahnya. Ya, dalam haji juga demikian, banyak kemudahan. Zakat juga tidak semuanya orang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Hanya orang-orang yang kaya dan memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT menginginkan kemudahan untuk kita dan tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Tapi yang perlu kita ingat, jangan sampai kita bermudah-mudahan. Sesuatu yang sudah mudah, jangan kita bermudah-mudahan. Kemudian meremehkan, ini tidak diperbolehkan yang demikian. Jadi berlebih-lebihan, mempersulit tidak boleh, bermudah-mudahan juga tidak boleh. Yang menganggap remeh, ini juga tidak diperbolehkan. Walitukmilul iddah, dan supaya kalian menyempurnakan iddah, yaitu
Ya, maka disyariatkan kita untuk bertakbir. Ya, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan takbir yang syar'i yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini menunjukkan disyariatkannya takbir di akhir bulan Ramadan, yaitu sampai imam mulai mendirikan salat. Sampai imam mulai mendirikan salatnya. Ada sebagian mazhab seperti mazhab Hanafiyah yang mereka mengatakan bahwasanya takbir ini tidak disyariatkan. Ya, ini adalah pendapat yang tidak kuat, dan pendapat yang lebih kuat disyariatkan sebagaimana dalam ayat ini dan sebagaimana telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya kalian mengagungkan Allah, bertakbir atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, yaitu diberikan petunjuk untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat ini. Ini adalah nikmat dari Allah SWT, ya, sehingga kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah yang sangat mulia, yaitu berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Ini nikmat yang besar bagi umat Islam. Ya, dari sisi pahala yang dibagi-bagi oleh Allah di bulan. Kemudian juga dari sisi kesehatan, ya, dari sisi kesehatan puasa ini banyak berkahnya. Ya, banyak orang yang menjadi sehat badannya dengan sebab puasa ini. Baik, kemudian wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur, yaitu mengagungkan Allah dan juga bersyukur atas nikmat hidayah ini. Ya, dan nikmat mendapatkan bulan Ramadan, bisa membaca Al-Quran, melakukan sholat tarawih, beriktikaf di dalamnya kalau memang ada yang dimudahkan untuk beriktikaf. Maka ini adalah nikmat yang besar. Ya, kita mengetahui bahwasanya nikmat ini bukan hanya nikmat yang berkaitan dengan dunia saja, tapi juga nikmat yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan hidayah. Ini pun harus kita syukuri. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah untuk 2 ayat berikutnya, yaitu 186 dengan 187, kita usahakan bisa selesai pada hari Rabu, karena kemungkinan hari Rabu itulah hari yang terakhir kajian kita lewat online ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.